Yang saya hormati, saya cintai pula Gus Iman dan seluruh asatidz Pondok Pesantren Qiratul Ulum dan keluarga besar Ibu Yai yang insyaallah keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya yang menuntut ilmu di pondok pesantren, insyaallah ilmunya barokah manfaat, bisa berguna untuk desa, kota, dan home dan umumnya untuk Indonesia Raya. Dan yang saya hormati juga Ustaz Latif yang insyaallah memberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam mengajar. Saya hormati Ustaz Taman yang insyaallah semakin giat, semakin istiqomah, tambah barokah, dan seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Anwar Muhammadiyah dan seluruh jamaah santri hadirin yang datang ke sini di Pondok Pesantren Qiratul Ulum, insyaallah kalian semua keluar dosa-dosa kalian, terhapus kesalahan-kesalahan kalian yang punya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah keluar daripada majelis ini, keluar selesai acara ini, hajat-hajat jenengan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sakit hatinya, yang sakit badannya Allah sembuhkan penyakitnya. Dan untuk orang-orang tua kami insyaallah berikan kesehatan, ya, seperti kita semua, para bapak, ibu-ibu yang memiliki masalah, insyaallah Allah berikan jalan keluarnya yang terbaik. Dan Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang semangat dalam menjalankan syariat, semangat dalam bersalawat, semangat dalam untuk menjadi silaturahim kepada para alim ulama, dan khususnya di Pondok Pesantren Qiratul Ulum sama-sama membangun agar pondok pesantren ini semakin maju, semakin barokah, semakin memberikan manfaat yang luas dan untuk desa-desa di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah berjalan daripada puasa Ramadan, kita sudah sampai daripada Idul Fitri. Terus di pembukaan, ya, di malam Jumat, pembukaan beribadah rutin bulanan Jamiah Hadra Al-Mustaghfirin Majelis Taklim Al-Anwar Muhammadiyah dan untuk pesantren Qiratul Ulum. Ini pembukaan, insyaallah pembukaan ini semakin membuat magnet, menarik orang-orang yang jauh semakin mendekat pondok ini, ya. Baik laki-laki atau perempuan, yang benci menjadi cinta, dan yang dekat semakin kuat istiqomah menguatkan daripada pondok pesantren ini. Dalam kehidupan kita terkadang datang dua jenis pilihan. Di antara pilihan itu ada nikmat dan juga ada ujian. Kalau kita lihat kita hidup, ya Bu, kita hidup itu bertemu dengan banyak orang. Ada yang sudah kita mengenal dengannya, ada yang belum. Asal kita tahu, mereka yang datang kepada membawa nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Dan mereka yang datang kepada membawa ujian, ya, maka sabarlah dan ambillah hikmah dalam ujian tersebut. Contohnya apa? Terkadang kita bergaul dengan masyarakat, jenengan ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang lurus, dekat dengan para alim ulama, dengan menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya jenengan. Di sana jenengan dicemooh, itu ujian buat jenengan. Bagaimana jenengan memantapkan hati, maka ingatlah pesan dari para guru antum. Jangan sampai kendor. Antum suka sholawat, suka kumpul seperti ini, duduk-duduk yang bermanfaat, saling mendoakan satu sama lain.
Maka dia pun antum harus semakin giat ketika ada omongan orang lain yang menjelekkan nama majelis, yang menjelekkan nama pondok, yang menjelekkan pribadi jenengan, maka tidak usah dengar kata orang, tapi cukuplah dengar kata Allah dan cukuplah dengar kata Rasulullah SAW. Karena ada orang jika hidupnya berpedoman dengar kata orang, apalagi kata orang terus, maka hidupnya itu tidak akan pernah tenang, hatinya akan gelisah, waktunya akan digunakan untuk berpikir sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena apa? Hidupnya kata orang. Maka yang terpenting kita menjalani hidup ini dengan baik, tidak merugikan tetangga kita, tidak merugikan keluarga kita, tidak merugikan teman sahabat kita, dan kita mengikuti jalur baginda Nabi Muhammad, dan hiduplah apa kata Allah dan hiduplah apa kata Nabi. Maka tidak perlu kita mendengar orang lain mengatakan apapun organisasi kita, majelis kita, pondok kita, kehidupan kita, tapi berbuatlah baik, karena kebaikan manusia yang mengerti akan hidup. Coba kalau jenengan tidak melakukan kebaikan, maka jenengan tidak akan mengerti kehidupan. Kenapa? Ya jelas, karena orang hidup itu butuh yang namanya baik. Bisa dikatakan bahwasannya itu musibah jika apa-apa yang kau rasakan itu nikmat, menyenangkan hatimu, tapi membuat engkau lupa, engkau lalai, membuat rasa takut kepada Allah hilang, walaupun itu secara pandangan matamu sebuah nikmat, diberikan teman, dihormati orang, diberikan ilmu, diberikan harta, diberikan sesuatu yang kau harapkan, kau inginkan, nikmat, kau dihargai, dicintai. Tapi jika itu membuat rasa takut kepada Allah hilang, dan di setiap keadaan engkau tidak mengingat kepada Allah bahwa itu semua dari Allah, maka apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu adalah sebuah musibah hidupmu. Musibah terbesar itu ketika engkau tidak mengerti dirimu sendiri. Musibah terbesar ketika engkau tidak mengerti aibmu sendiri, burukmu sendiri, kelalaianmu sendiri, kecerobohanmu sendiri, dosamu sendiri. Makanya Allah mengatakan, contohnya apa? Sehat. Contohnya apa? Teman yang baik. Contohnya apa? Ilmu yang barokah. Karena wadahnya antum itu setiap hari antum koreksi, kekurangan apa saya ini, kelemahan saya ini, saya harus seperti ini. Saya marah, tapi saya harus seperti ini. Saya malas, saya harus seperti ini. Saya suka menunda sholat, tapi saya harus seperti ini. Jika jenengan berperang dengan hati jenengan, dengan diri jenengan, dan jenengan meniatkan dengan sungguh-sungguh, maka Allah lah yang akan menjadi penolong untukmu. Jikalau hijrahmu, jikalau tekadmu, himmahmu, niatmu benar-benar untuk mengetahui diri sendiri dan membersihkan diri sendiri, maka lama kelamaan antum tidak usah meminta dunia, antum tidak usah meminta sesuatu yang baik untuk antum. Allah akan datangkan untuk antum sendiri tanpa meminta. Karena apa? Antum sudah berusaha membersihkan wadah yang ada dalam diri antum sendiri. Jadi gak usah jauh-jauh ke sana kemari. Bersihkan dulu apa-apa yang ada dalam diri kita sendiri. Cari aib kita itu apa, keburukan kita apa kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada bapak ibu kita, kekurangan kita apa, buruknya kita apa, dosa apa yang kita lupa bahwa itu dosa, kekurangan kita apa kepada teman kita yang sering ngobrol, oh kita mau mendengarkan nasihat, selalunya ingin menang, nah, itu kita cari jawabannya sendiri. Berarti saya harus bisa menunjukkan, saya harus menghilangkan keakuan saya, menghilangkan gengsi saya harus mau jadi orang yang
banyak mendengar daripada banyak berbicara. Kalau setiap pribadi manusia umat baginda Nabi Muhammad seperti itu, niscaya walaupun di dalam majelis itu 3 orang, 4 orang dan thariqahnya seperti itu, maka niscaya akan kuat, tidak bisa dari. Jadi seperti itu. Koreksi diri, muhasabah diri. Jangan lihat orang lain, karena sesuatunya ada pada diri kita sendiri. Masalah rezeki, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Terlebih lagi kita kemarin puasa, ya, dan menjalankan kewajiban. Kita di situ dibujuk sama Allah untuk bisa apa? Bukan menghilangkan nafsu, tapi untuk mengendalikan dan menundukkan nafsu. Terus kita lebaran, kita dikasih kebahagiaan. Apakah kita lalai itu? Apakah kita lalai ketika hari raya Idul Fitri? Apakah kita masih sama atau semakin baik? Allah kasih kebahagiaan bagi mereka yang secara zahir, secara hukum kelihatan puasa, katanya hari raya masih bahagia. Allah kasih kebahagiaan, karena kebahagiaan yang antum miliki itu pun milik Allah. Allah yang memberi, bukan antum. Jenengan bisa senang, jenengan bisa guyu, jenengan bisa bahagia. Bismillah Gusti Allah. Jenengan itu tidak senang kalau Gusti Allah, tapi jenengan ada. Makanya manusia jika bisa melihat cacatnya dirinya sendiri, aibnya sendiri, niscaya Allah akan berikan seluruh kebaikan untuknya, dan Allah akan mudahkan dalam setiap langkahnya. Makanya ada makalah atau kalam daripada Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Beliau mengatakan 3 kali kita bisa ambil hikmah. Bayangkan gurunya Habib Umar bin Hafid memberikan amalan seperti itu. Karena apa? Coba, tidak ada artinya. Karena apa? Sesuatunya itu ada dalam hati. Maka saya mengatakan di awal tadi, jikalau manusia itu dikehendaki baik oleh Allah, dia akan dipahamkan dalam agamanya. Di antaranya kamu, saya, kita semua, ya, berlomba-lomba selalu mengoreksi diri sendiri, muhasabah kekurangan diri sendiri, dan kita yang cari jalan keluarnya untuk diri kita sendiri, untuk membuat baik diri kita sendiri, supaya apa? Hari ini siap menerima segala kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya apa? Orang sulit, dikasih anak nakal, dikasih suami selingkuh, dikasih istri gak taat. Kalau ininya benar, tenang. Jadi pesan saya, setelah antum menjalankan puasa Idul Fitri sampai ini mau menjelang Idul Adha, itu yang mengerti diri antum sendiri, ya antum sendiri dan Allah. Boleh orang pikirkan dewek, terus lulu jalan tiwari sama ngomong sampai sakit, ngawali dewek, perbaiki. Hati sing ora apik tutupi karo sing apik. Karena bercinta kelapangan, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, dan itu akan menjadi hidup yang tenang. Kunci ketenangan jiwa ketika kita setiap hari mau mengoreksi diri kita sendiri dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang krisis, orang takut kepada Allah. Krisis seperti krisis. Coba jenengan mangan dari tangan dulu, kenapa ini ngadeg dari suara kepikiran.
walaupun hukumnya orang haram. Seorang pikiran yang Allah ini sebenarnya ini jenengan bebek karena ibu baik minum orang ada. Iya, kita jadi tangan kanan semua. Masya Allah, itu jadi pintu jenengan mendapatkan kebaikan. Tapi ini pada terputus minum terus apa ngaji wudhu, mancing apa sekali lagi orang mikir terus, tahu tuh bilang krisis apa? Rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut kepada Allah, ya nggak ada apa-apa. Ya, insya Allah manfaat, barokah. Allah jadikan kita orang yang selalu mengerti akan aib kekurangan diri kita sendiri tanpa melihat aib orang lain, dan Allah menjadikan kita hati yang selamat daripada penyakit-penyakit yang bisa membuat manusia itu lebih hina daripada binatang, lebih hina dan lebih buruk daripada syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya